Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Septian Rufadilah. Saya dari kelas S1 TT08B. NIM saya 20101036. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai modul 2, yaitu konstruksi dasar runtutan. Nah, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk melengkapi tugas postes pada akhir semester. Cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang pengusaha. Nah, baik, langsung saja. Pertama, saya akan membahas mengenai konstruksi dasar runtutan. Konstruksi dasar runtutan adalah salah satu konstruksi dasar yang digunakan untuk menyusun sebuah algoritma. Di dalam struktur runtutan, langkah yang dikerjakan sesuai dengan urutan barisnya. Tidak ada langkah yang melompat baris atau kembali lagi ke baris atasnya. Nah, jadi dengan kata lain, langkah-langkah penyusunan algoritma dikatakan runtutan jika langkah yang dikerjakan oleh pemroses sama dengan urutan langkah yang tertulis di dalam teks algoritmanya. Selanjutnya yaitu langkah penyusun algoritma yang dapat dikategorikan sebagai struktur runtutan. Operasi output. Operasi ini digunakan untuk menampilkan data atau teks pada suatu piranti output seperti monitor atau printer. Pada bahasa C++, perintah yang digunakan untuk operasi ini adalah code dengan aturan penulisan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menampilkan teks. Nah, contohnya yaitu menampilkan tulisan selamat datang di layar monitor. Yang kedua itu untuk menampilkan nilai dari suatu variabel. Contohnya menampilkan nilai dari suatu variabel yang bernama luas di layar monitor. Yang selanjutnya itu untuk menampilkan teks dan nilai variabel secara bersamaan. Contohnya adalah menampilkan tulisan luas. Yang kedua ada operasi input. Operasi ini digunakan untuk meminta suatu masukan dari pengguna atau user melalui piranti input seperti keyboard. Pada bahasa C++, perintah yang digunakan untuk operasi ini adalah chain dengan aturan penulisan sebagai berikut. Contohnya ini meminta masukan berupa bilangan integer untuk variabel bernama alas. Yang terakhir ada operasi penugasan. Operasi ini digunakan untuk mengeset suatu variabel dengan suatu nilai, baik diset secara langsung dengan nilai tertentu atau diset secara tidak langsung dengan menggunakan suatu ekspresi. Nah, untuk pengesetan nilai secara langsung, contohnya itu ini, variabel alasnya udah ditentukan nilainya secara tetap yaitu 20 dan tingginya itu 10. Nah, selanjutnya itu pengesetan nilai secara tidak langsung. Ini contohnya, pada pengesetan ini menggunakan ekspresi yaitu operan dan juga operator. Pada program ini yang menjadi operan adalah X dan Y, sedangkan yang menjadi operator adalah plus. Nah, pertama mulai. Lalu selanjutnya proses inisialisasi atau persiapan yaitu integer pilihan batas. Lalu di sini selanjutnya yaitu memasukkan proses input atau output data. Selanjutnya ada kondisi atau pilihan di mana di sini ada iya dan tidak. Jika iya, maka program akan mencetak nilai dari deret bilangan ganjil ataupun bilangan genap. Tetapi jika tidak, akan kembali ke perulangan. Dan setelah itu program selesai. Selanjutnya kita akan membuat program. Yang pertama, kita akan mendeklarasikan include iostream. Nah, include iostream itu berisi fungsi-fungsi untuk melakukan proses input dan output. Yang kedua itu kita akan deklarasi
namespace. Nah, fungsinya itu agar nanti programnya menjadi lebih ringkas atau mempersingkat. Setelah itu int main. Int main itu untuk memberikan nilai balik menurut tipe data. Langsung saja kita masukkan variabelnya menggunakan integer karena nantinya akan menggunakan bilangan bulat. Int pil dan juga batas. Setelah itu kita akan masukkan perintah inputan. Masukkan pilihan. Yang pertama itu tadi bilangan ganjil. Satu ganjil. Dan yang kedua itu genap. Pilihan. Selanjutnya code. Masukkan batas, jadi nanti itu akan muncul keluarannya. Yang pertama masukkan pilihan, lalu nanti kita akan memilih pilihan 1 atau 2. Setelah itu nantinya akan muncul masukkan batas. Lalu proses input batas. Selanjutnya if pilihan yang pertama masukkan yang deret bilangan ganjil. Di sini 15 itu perulangan dan batasnya itu yang i kurang dari sama dengan batas. Lalu i modulus 2 negasi sama dengan 0 dan i kurang dari sama dengan batas, nanti itu dicetak. Lalu ke pengulangan berikutnya sampai i sama dengan batas. Lalu di sini juga sama seperti yang bilangan ganjil, tapi di sini memakai bilangan genap.
sini mengembalikan nilai 0, lalu selesai. Nah, program sudah berjalan. Masukkan pilihan yang pertama ganjil, yang kedua genap. Kita masukkan yang 1. Lalu di sini masukkan batas. Saya akan masukkan batas sampai 25. Nah, lalu output akan memberikan deret bilangan ganjil, yaitu bilangan ganjil yang kurang dari yang batasnya yaitu 25, ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, dan 25. Nah, kita akan mencoba jika pilihannya nomor 2. Masukkan batas 10. Outputnya yaitu deret bilangan genap sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10, karena 10 itu adalah batas yang tadi saya masukkan. Nah, jika programnya sudah dapat dijalankan, maka programnya sudah berakhir dan selesai. Sebelum saya menutup, saya akan menyampaikan pesan motivasi, yaitu gagal adalah urusan nanti. Yang penting kita harus berani mencoba dan mencoba, karena tak ada seorang pun yang sukses yang tak pernah mengalami sebuah kegagalan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.